Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Baskoro Gurit. Kita mau lanjut lagi mereview sebuah mobil. Nah, mobil yang akan kita review hari ini adalah mobil yang sudah cukup dinanti-nantikan di tanah air ya. Sebelum kita bahas lebih dalam eksterior, interior, dan juga sensasi berkendaranya, jangan lupa untuk terus selalu subscribe ya di channel Baskoro Gurit. Nyalakan juga notifikasinya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe konten-konten di channel ini supaya channel ini juga makin berkembang, makin bagus lagi, oke? Saya perkenalkan mobil yang akan kita review hari ini yaitu Honda Vezel atau yang lebih dikenal dengan Honda HR-V. Di Jepang ini sebenarnya nama HR-V itu tidak digunakan. Jadi Honda HR-V kalau di Indonesia di sini lebih diperkenalkan sebagai Honda Vezel gitu ya. Nah, tapi ini sama persis dengan HR-V. Nah, kemudian tahun lalu itu di Jepang baru saja diluncurkan Honda HR-V generasi yang terbaru. Jadi Shingata Vezel gitu kalau dalam bahasa Jepangnya. Banyak sekali perubahan-perubahan yang disematkan di Honda Vezel atau HR-V yang sekarang ini lurus depan sampai belakang. Nanti kita lihat lebih detail ya satu persatu eksteriornya. Ini ada hal yang unik lainnya, yaitu adalah penerapan teknologi eHIV 1500cc DOHC iVTEC hybrid. Kita nanti akan bahas konfigurasi mesinnya lebih dalam ya. Nah, ini jadi ada penambahan sistem hybrid yang menggunakan sistem eHEV gitu ya. Jadi ini teknologi hybridnya Honda. Yang tadinya 109 sekarang sudah menjadi 131 PS plus motor itu tadi. Jadi ada tendangan tambahan dari motor gitu ya. Kemudian di teknologi eHEV ini Honda memasang dua motor. Jadi satu motor sebagai generator dan juga satu motor lagi yang dipergunakan untuk memutar roda. Prinsip teknologi hybrid seperti ini juga ada di Daihatsu Rocky yang hybrid. Nah, jadi di Daihatsu Rocky e-Smart itu juga konfigurasi cara operasi mesinnya juga relatif sama. Oke, teman-teman semuanya, hujan sudah turun, cukup deras nih, jadi bahas dari dalam mobil aja ya. Di sisi pengemudi, pijakan kaki nyaman, setirnya jelas sudah tilt dan teleskopik, Yokata nih. Nah, ini sisi kiri sudah ada ini ya, audio command gitu untuk konsol utama. Kemudian di sisi kanan itu ada tombol-tombol untuk cruise control, monitor utama untuk pengendalian audio atau peta dan seterusnya. Air conditioner. Kalau di Jepang tentu karena ada musim dingin jadi ada heaternya ya, ada penghangatnya. Nah, ini yang unik juga karena setiap ketukan itu ada bunyinya tek 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 gitu. Jadi lucu gitu ya kedengarannya. Jadi kayak mainan. Di sini ada satu soket kecil, lucu nih, bisa untuk menaruh kacamata atau masker ataupun snack. Kiri kanannya ada dua soket USB. Kemudian di bawahnya ini juga ada tempat untuk menaruh barang ya. Nah, ini di sebelah kirinya nih ada soket ini sekarang ini bisa untuk soket tambahan untuk cas. Tentunya kalau kita punya tambahan ini ya, konverter seperti ini. Nah, yang menarik adalah di sini karena bukan tipe Play. Jadi ini bukan wireless charging. Kalau yang untuk yang tipe Play, yang premiumnya itu di sini untuk bisa wireless charging. Sayangnya yang ini belum. Langsung di belakangnya, nah ini dia sektor untuk penggantian gigi ya. Ada beberapa tombol ya. Ini ada tombol untuk eco driving, auto engine cut. Mobil menurun ini maksudnya adalah ketika kita melaju di jalanan yang elevasinya turun ke bawah, kalau kita pencet tombol ini, nanti kecepatan akan menjaga di kisaran kira-kira 20 sampai 3 km per jam. Nah, di belakang ini ada tombol untuk ini parking brake sama brake hold-nya. Ini juga sudah cukup umum di banyak mobil ya.
Oke, sekarang tepat di depan pengemudinya, tadi setir sudah kita bahas. Sebelah kanan ada blinker, sebelah kiri ada wiper. Di sini ada tombol lingkaran untuk adjust brightness dari layar speedometer ya. Di sini dia tombol engine start stopnya di sebelah kanan. Nah, ada beberapa fitur dari new HRV ini yang sekiranya cukup unik ya. Ini air conditioning blowernya tuh ini ada saluran tambahan sebelah kanan nih, seperti apa ya? Bumerang ya, bentuknya seperti bumerang. Dia mengalirkan udara nggak langsung ke badan, tapi meluncur dari pinggir ini dekat pintu terus ke belakang sampai ke belakang, jadi menghembuskan udara langsung ke belakang. Nah, tujuannya apa? Angin itu tidak langsung menghempas ke dalam badan kita, jadi melainkan lebih difungsikan untuk mensirkulasi udara seluruh mobil. Ini ada untuk ini ya, lampu-lampu, dan ini yang unik adalah ini adalah Yobidashi Kinkyu Yobidashi Botang. Maksudnya adalah ini adalah tombol SOS. Kalau misalnya kita tiba-tiba ada ini ya, ada kecelakaan, atau misalnya tiba-tiba ada trouble di jalanan, atau misalnya tiba-tiba ada ini ya, lagi sering kan ada scam gitu ya, tiba-tiba orang ngaku-ngaku kayak diserempet lah, atau misalnya ditabrak oleh kita gitu. Nah, kita bisa pencet tombol ini nanti untuk mendapatkan support. Cermin bisa dilepas ke kanan. Nah, yang uniknya adalah ini selain bisa dipindah ke kanan, bisa juga digeser. Lucu ya. Ini saya orang Indonesia, pada umumnya saya 167 cm kurang lebih, duduk di belakang ini nyaman. Ini jadi udah recline ke belakang ya, cukup menyandar ke belakang, jadi santai posisinya. Nah, kemudian tadi ini posisi mengemudi sudah saya adjust menurut nyamannya saya, jadi agak maju ke depan. Dan kalau misalnya diukur ya kurang lebih ada sekitar 27 cm jarak dari dengkul ke depan. Nah, kalau jarak kepala ini nggak begitu jauh ya, 8-9 cm saja nih teman-teman. Kemudian di belakang ini juga ada dua tempat untuk menaruh barang, 1, 2. Nah, sayangnya kalau di tipe ini tidak ada dua soket USB di belakang. Kalau tipe yang agak tinggi sedikit, dia sudah ada USB di belakang, ada dua soket kiri kanan. Salah satu yang unik dari generasi terbaru Vezel ini adalah ini lampunya ini seperti lampu di pesawat ya, jadi bulat, kecil, dan nggak ada tombol untuk menyalakan atau mematikan. Nah, gimana caranya? Cukup dengan sentuh, nyala, sentuh lagi, mati. I ran all the way here, but now I can't see the reasons. I try too hard to make a better reality. Kita berkeliling di daerah Tokyo Marunouchi ya. Kita mau coba HRV ini putih begini, kalau dibawa di daerah-daerah yang kece-kece gini, elit gini, oke nggak? Ternyata oke banget, seru. Jadi memang HRV yang ini putaran bawah mesinnya tuh halus sekali, hampir nggak kerasa gitu ya. Ketika dia idle dalam posisi netral, itu hampir nggak terasa getarannya gitu, karena memang dia terutama yang hybrid ya, HEV itu kan di RPM bawah itu dia full pakai penggerak motor elektrik. Ngomong-ngomong, ini mobil masih bau pabrik ya. Baunya nih, ini jangan-jangan baru dikirim dari dealer nih. Wah, jadi grass banget ini, masih bersih, masih rapi, nyaman. Waduh, seneng banget nih hari ini dapat mobilnya kita yang alhamdulillah yang cakep. Tadi kita sudah lihat dari sisi luar ya, bahwasannya Honda HR-V Vezel yang baru ini memang DNA-nya tuh baru dia. Minim melakukan
minim bengkokan garis desainnya, lurus dari depan sampai ke belakang. DNA-nya lebih ke futuristik sekarang ya gitu. Zaman-zaman sekarang itu dia lebih flat, datar gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat, sudah lihat vlog saya tentang Honda Freed ya, nanti coba di link di mana? Di sini ya, di sini. Itu juga sama, Honda Freed juga DNA-nya juga sama, lurus, dashboard dalamnya juga lurus gitu. Ya di sisi luarnya memang ada sedikit lekukan sih ya. Nah jadi di Honda Vezel ini lurus dia. Yang uniknya juga adalah, jadi di grill depannya itu dia ini ya, banyak apa ya, kayak lapisan grill flat bar 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Nah itu ternyata dipasangnya satu-satu tuh, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi dia bukan 5 udah jadi satu terus pasang. Kalau yang Play itu, jadi di antara grillnya itu, grill depan itu ada sedikit saja, kurang lebih segini ya lebarnya itu, garis berwarna merah, biru, dan putih atau hitam ya, saya lupa. Itu di bawah itu, di skirt bawah itu ada list panjang gitu. Dari depan sampai pintu depan ke pintu belakang, seperti itu. Bagasi ini juga unik juga ya. Kursi belakang dinaikkan. Ketika dinaikkan, itu kita mendapatkan ruang di kursi belakang itu, ruang cukup luas. Nah ini bisa naruh bagasi, atau misalnya mau taruh tanaman gitu ya, tanaman panjang. Atau misalnya mau taruh sepeda lipat, bisa, sepeda kecil bisa masuk ke dalam. Nah terus recline-nya itu, rebahannya itu ditidurkan ke depan. Sehingga dari bagasi belakang sampai ke kursi belakang itu flat, datar. Nah kalau udah flat gitu, itu kita bisa selonjoran ya, atau bahkan kita bisa tidur di situ, camping. Oh ya, kemudian juga yang tidak ada di tipe ini, tapi ada di tipe yang Play, itu adalah velgnya itu udah 18 inch, dia kembang begitu. Kemudian di mirrornya juga spion, kiri kanan juga ada blind spot detection gitu, jadi ada notifikasi blinking, ping, ping, ding, 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 gitu kan. Dan ada sunroof depan dan belakang, kalau yang di sini tidak ada, seperti itu. Ya kita lanjut ya teman-teman. Sekarang kita masih di dalam kota Tokyo dalam keadaan hujan. Dari tadi banyak sekali ini ya, stop and go gitu, berhenti jalan, berhenti lampu merah jalan. Itu enak. Stop and go-nya, pedal rem dan pedal gasnya diinjak, dilepas itu nyaman. Tidak jalan. Oh, McLaren barusan lewat. Ya ini kita mau masuk tol. Dan kita mau nyebrang Rainbow Bridge ya, the famous Rainbow Bridge yang super keren itu. Kita mau coba lewat sana. Anteng sih, anteng di kecepatan yang cukup sedang ya, sekitar 60 sampai 70 km per jam, stabil, cukup stabil, anteng dia. Dan di kecepatan yang cukup tinggi, di atas 80 juga stabil, dan ditambah kecepatan tinggi pun ngangkat dia, ngejar dia, cepat responsifnya. Di rem juga, wow, gripnya dapat banget ini. Dipacu di atas kecepatan 80, asik. Akselerasi lagi-lagi tetap padat gitu ya. Gas demi gas kita tancap tetap ada gitu. Jadi nggak kosong. Dan ketika kondisi hujan gini memang ada kecenderungan pasti akan ada angin hembusan dari kiri atau dari kanan. Tapi tadi di kecepatan yang cukup tinggi, stabil dia. Nah, itu Tokyo Tower by the way. Enak gitu, nggak khawatir kita tuh bakalan oleng kiri ke kanan meskipun cuacanya buruk ya. Angin juga cukup kencang di jalan tol, apalagi jalan tol yang di pinggir laut. Otsukaresama deshita minasan. Video gorang itadakimashite makoto ni arigatou gozaimasu. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan menjadi inspirasi gitu ya, menjadi tambahan informasi. Yang paling saya suka itu adalah itu tadi air conditionernya itu. Jadi di samping di AC window blower itu ada tambahan yang itu bisa menghembus udara dari depan ke belakang melewat pinggir-pinggir.
dan itu berguna banget supaya nggak cepat masuk angin ya, karena kalau di Jepang kan itu 4 musim, kadang musim dingin, kadang musim panas, jadi kita nggak langsung shock kena udara yang berbeda suhunya. Kemudian kenapa harus phaser, kenapa harus HRV? Desainnya modern ya, flat, lurus saja. Itu saya pribadi suka banget yang model garisnya tuh lurus. The new norm, New Civic juga lurus, City juga lurus, kemudian Honda Jazz yang baru juga lurus, ini kemudian juga Stepwagon juga lurus saja. Oke, segitu aja mungkin hari ini. Mudah-mudahan kita masih bisa kesempatan lagi untuk vlog-vlog mobil-mobil otomotif lainnya ataupun vlog-vlog tentang Jepang lainnya. Jangan lupa untuk selalu subscribe bagi yang belum subscribe channel ini ya. Nyalakan notifikasinya, like, share, dan subscribe. Dukung terus channel ini supaya makin baik, makin besar. Tentu dukungan dan support dari teman-teman sangat berharga bagi aku pribadi supaya makin terus semangat buat konten-konten yang bermanfaat ya. Itu aja mungkin, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan sudah menyaksikan video ini. Kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi. Jadi Honda di websitenya yang di Jepang ini punya satu game interaktif ya. Jadi teman-teman silakan akses kalau mau tahu seperti apa sih teknologi eHEV-nya Honda yang baru. Itu ada interaktif gamenya, kita bisa coba-coba tambah kecepatan, ngerem segala macam, perpindahan mesin dan baterai itu seperti apa. Aku taruh link di bawah sini ya. Nanti bisa langsung main di dalam situ, oke?